Esa yang telah memberikan kesempatan kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bulan Juni tahun 2025. Yang saya hormati Ibu Praspanti Wulandari selaku Kepala Puskesmas Purwosari, Ibu Ami Imerti selaku Kepala TU, dan Bapak Ibu serta rekan-rekan peserta undangan seminar yang telah hadir. Sebelum memulai acara seminar pada siang hari ini, saya selaku moderator izinkan saya untuk membaca susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pemaparan, ketiga tanggapan dari Ibu Praspanti Wulandari, yang keempat sesi tanya jawab, kelima kesimpulan, dan keenam penutup. Sebelum memulai acara pada siang hari ini, marilah kita ucapkan bacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah paparan pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Mahfud Aminuddin. Kepada Mas Mahfud kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, yang saya hormati Bu Dr. Praspanti Wulandari selaku Kepala Puskesmas Purwosari, yang saya hormati dan yang saya banggakan seluruh Bapak Ibu rekan-rekan yang telah hadir pada siang hari ini. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai laporan orientasi pengenalan nilai etika pada instansi pemerintah bagi P3K Purwosari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahfud Aminuddin, NIPBK 1988 04 2024 21009, jabatan perekam medis terampil. Dalam orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah pada Puskesmas Purwosari tahun ini, saya mengambil inovasi yang berjudul digitalisasi buku bank nomor rekam medis. Sebelum saya menjelaskan mengenai tema yang saya angkat, yang pertama saya akan menjelaskan tujuan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika P3K. Tujuannya ada 4. Yang pertama, sebagai wadah pengenalan tugas dan fungsi ASN P3K. Yang kedua, mengenalkan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, memberikan pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. Dan yang terakhir, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Waktu dan tempat orientasi. Kegiatan ini bertempat di Puskesmas Purwosari, Surakarta, dimulai dari tanggal 16 Mei 2025 dengan diadakan pembukaan melalui pembukaan daring menggunakan Zoom atau YouTube. Kemudian tanggal 17 sampai 28 Mei 2025 yaitu pembelajaran mandiri atau MOOC menggunakan LMS Soloasis. Dilanjutkan tanggal 2 sampai 5 Juni 2025 yaitu evaluasi akademik dan remedial menggunakan LMS Soloasis, yang alhamdulillah saya beserta teman-teman di gelombang 1 sudah melewatinya dengan sukses. Dilanjutkan
tanggal 4 sampai 19 Juni 2025 yaitu mentoring di instansi P3K, yaitu penyusunan laporan dan rencana kerja P3K, dan yang terakhir seminar hasil laporan yang kami laksanakan pada hari ini. Berikutnya saya akan menyampaikan mengenai nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Ya mungkin ini sudah Bapak Ibu semua ketahui ya, tapi saya mengulang untuk menyampaikan, yaitu yang pertama visi pemerintah Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Berikutnya misi pemerintah Kota Surakarta, yang pertama yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang berikutnya yaitu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Dan misi yang terakhir adalah mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Berikut adalah badan struktur organisasi, bagian organisasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta, yaitu terdiri dari wali kota, di bawahnya ada wakil wali kota, di bawahnya ada staf ahli dan sekda atau sekretariat daerah, di bawahnya ada dinas daerah yang terdiri dari 20 dinas, yang sebelahnya ada badan daerah yang terdiri dari 7 badan daerah, yang berikutnya ada kecamatan yang terdiri dari 5 kecamatan dan inspektorat. Berikutnya adalah mengenai manajemen kepegawaian P3K. Manajemen P3K diatur dalam PP nomor 49 tahun 2018 yang di dalamnya meliputi 1. Penetapan kebutuhan, 2. Pengadaan, yaitu dengan tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan. Yang ketiga yaitu penilaian kinerja. Yang keempat, penggajian dan tunjangan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi ASN. Yang kelima, pengembangan kompetensi. Yang keenam, pemberian penghargaan. Yang ketujuh, disiplin. Yang kedelapan, pemutusan hubungan perjanjian kerja. Dan yang kesembilan atau yang terakhir adalah mengenai perlindungan bagi P3K. Berikutnya saya akan menyampaikan mengenai nilai dan etika organisasi di Puskesmas Porowosari, Surakarta. Visi Puskesmas Porowosari, Surakarta yaitu menjadikan Puskesmas Porowosari sebagai pusat pelayanan kesehatan yang profesional dan bermutu untuk mewujudkan kemandirian masyarakat di bidang kesehatan. Misi Puskesmas Porowosari ada 6. Yang pertama adalah meningkatkan pelayanan kesehatan yang profesional dan bermutu yang berorientasi pada keselamatan pasien. Yang kedua, mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Yang ketiga, menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan di wilayah kerja dengan melibatkan kerjasama lintas sektoral dan pihak swasta. Yang keempat, melaksanakan sistem informasi kesehatan yang
cepat dan tepat. Yang kelima, menggerakkan, memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat. Dan yang terakhir, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia di bidang kesehatan. Berikutnya adalah rencana kerja P3K. Isu yang diangkat atau isu yang saya bahas dalam orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam kesempatan ini adalah yaitu mengenai terhambatnya proses pendaftaran pasien baru di Puskesmas Porosari karena cara pemberian nomor rekam medis baru yang masih manual dan bersumber pada buku bank nomor rekam medis yang tersimpan di loket pendaftaran induk. Berikutnya adalah gagasan pemecahan isu berdasarkan masalah yang saya amati, yang saya sampaikan tadi. Saya punya gagasan atau inovasi yaitu digitalisasi buku bank nomor rekam medis atau membuat buku bank nomor rekam medis yang semula masih berupa manual, masih berupa buku tulis, kemudian saya ubah ke bentuk digital atau bentuk file. Tahapan kegiatan adalah tahapan kegiatan rencana kerja yang saya lakukan dalam rangka digitalisasi buku bank nomor rekam medis tadi. Yang saya lakukan yang pertama adalah melakukan identifikasi masalah yang terjadi di pelayanan pendaftaran Puskesmas Porosari. Dimulai dari menghubungi kepala Puskesmas selaku mentor kami mengenai jadwal konsultasi. Yang kedua, kemudian melakukan konsultasi dengan mentor mengenai isu atau permasalahan yang ada di lingkup Puskesmas Porosari, terkhusus bagian pendaftaran mengenai permasalahan buku bank nomor rekam medis yang masih manual tadi. Berikutnya adalah menyusun rencana kerja untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan menyampaikan rencana kepada mentor. Ini saya rinci dengan yang pertama, melakukan diskusi bersama petugas dan koordinator pendaftaran terkait pemberian nomor rekam medis pasien baru. Yang kedua, menyampaikan rencana kerja atau ide kepada mentor. Berikutnya tahapan kegiatan yang ketiga yaitu persiapan aktualisasi rencana kerja. Dalam rangka digitalisasi buku bank nomor rekam medis yang akan saya buat, langkah yang saya lakukan adalah yang pertama, membuat file di Microsoft Excel dengan format isian yang sama dengan buku bank nomor rekam medis yang ada. Yang kedua, mengupload file tersebut ke dalam Google Drive Puskesmas Porosari. Yang ketiga, mengubah link atau tautan yang ada di Google Drive ke dalam bentuk file .bit.ly agar mudah diingat oleh petugas pada saat nanti mengaksesnya. Yang keempat, akhirnya terbentuklah buku bank nomor rekam medis dalam bentuk digital, yaitu berupa file .ly/bank nomor rekam medis. Dan persiapan yang terakhir adalah mensosialisasikan ke seluruh petugas rekam medis atau khususnya pendaftaran agar pada saat mendaftar pasien baru dan memerlukan nomor rekam medis baru sesuai wilayah pasien masing-masing, agar tidak lagi membuka buku bank nomor rekam medis yang lama yang sudah bentuknya alhamdulillah sudah agak berantakan dan saat mengambil harus membungkuk dan lain sebagainya, kadang tempatnya lupa, jadi itu bisa juga memicu kecelakaan kerja sebenarnya kalau kita terlalu sering membungkuk. Berikutnya
melaksanakan aktualisasi, yaitu pada saat pendaftaran pasien baru, semua petugas pendaftaran mengakses file bit.ly bank nomor rekam medis melalui browser Firefox atau Google Chrome untuk mendapatkan nomor rekam medis baru yang dibutuhkan. Jadi tinggal klik file yang sudah tersedia di bookmark browsernya, kita sudah bisa mendapatkan nomor rekam medis baru berapa yang akan kita gunakan. Tidak perlu lagi repot-repot mencari bukunya yang mana, nomor barunya berapa. Seperti itu. Berikut adalah contoh aktualisasinya. Jadi dengan cukup mengetik link bit.ly/bank nomor rekam medis di Firefox atau Google Chrome, sudah tampil bank nomor rekam medis sesuai dengan wilayah pasien masing-masing. Nanti ada wilayah Kelurahan Purwosari tersendiri, Pajang tersendiri, Kerteng tersendiri, dan untuk nomor luar wilayah dan luar kota sudah tersendiri. Yang terakhir yaitu evaluasi aktualisasi. Evaluasi yang saya lakukan yang pertama dengan mengecek hasil inputan yang telah dilakukan oleh petugas pendaftaran ke dalam file buku bank nomor rekam medis digital yang sudah saya sediakan. Yang kedua, mengevaluasi apa keuntungan dengan saya melakukan inovasi tersebut, yaitu dengan adanya buku bank nomor rekam medis digital tadi, saat pendaftaran pasien baru, semua petugas pendaftaran menjadi lebih mudah dan lebih cepat untuk mendapatkan nomor rekam medis pasien baru, sehingga pelayanan ke pasien menjadi lebih cepat. Petugas pendaftaran induk juga tidak perlu lagi repot-repot membubuk mencari buku bank nomor rekam medis yang tersimpan di bawah meja pendaftaran. Hal ini bisa juga mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja. Berikutnya, saat ada pasien baru di CKG, jadi petugas pendaftaran CKG tidak perlu lagi datang atau menanyakan ke loket pendaftaran induk berapa nomor rekam medis baru yang akan digunakan. Karena semenjak ada program baru di CKG, jadi ketika ada pasien baru yang datang ke CKG, gejala baru, otomatis kalau masih belum menggunakan buku, kita bingung. Wah, nomor barunya berapa ini? Padahal nomor baru itu bersumber pada buku yang terletak di loket. Sedangkan kalau kita mau telepon ke petugas loket untuk melihatkan nomor barunya berapa, kalau pagi itu sangat crowded ya, jadi jarang diangkat. Akhirnya kita lari ke harus datang ke pendaftaran untuk melihat ini nomor baru ini berapa ya, seperti itu. Jadi dengan adanya inovasi yang saya buat ini, sekarang untuk mendapatkan nomor baru kita hanya perlu waktu sekitar 2 atau sampai 5 detik kita sudah bisa mendapatkannya. Dan yang terakhir, inovasi yang saya buat ini mendukung misi Puskesmas Purwosari yang nomor 4, yaitu melaksanakan sistem informasi kesehatan yang cepat dan tepat. Demikianlah presentasi laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Puskesmas Purwosari Surakarta yang saya buat. Berikutnya saya mohon arahan dari Bu Praspanti Wulandari selaku mentor saya, dan ini juga nanti kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu rekan-rekan semua mengenai inovasi yang saya lakukan agar lebih sempurna atau lebih baik ke depannya. Monggo bertempat saya persilakan. Inovasinya cukup bagus dan benar-benar real bisa
lihat buku tapi kan bisa menyebabkan kecelakaan kerja dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan nanti inovasinya bisa benar-benar segera diimplementasikan dan bisa berdampak positif bagi pelayanan kita, khususnya untuk mempercepat akses pelayanan bagi masyarakat. Nanti segera disosialisasikan tidak hanya kepada teman-teman di rekam medis di pendaftaran, tetapi juga di seluruh karyawan, supaya semua karyawan Puskesmas Purwosari bisa mengetahui, memahami bahwa sekarang sudah dilakukan digitalisasi nomor baru beban ya, karena kebijakan yang baru kan harus diketahui oleh semua karyawan. Kemudian selanjutnya kalau saya mencermati tata tulisnya sudah cukup bagus, hanya saja masih menemukan beberapa kesalahan kecil di dalam menuliskan kata atau kalimat yang tidak sesuai dengan IID ya. Untuk nama tempat itu misalnya Kelurahan Jajar, Purwosari, Kerten itu kan harus pakai huruf besar. Ini saya lihat di naskahnya Mas Mahfud masih ada yang tulisan Jajar, Purwosari masih memakai huruf kecil. Jadi monggo nanti diperbaiki supaya dari segi tata tulis, tata naskah juga bisa dilakukan sesuai dengan IID yang berlaku. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk inovasi yang sudah dibuat dan dilakukan. Mudah-mudahan bisa segera kita implementasikan dan mendatangkan manfaat yang setinggi-tingginya bagi kita semua. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Berikutnya barangkali ada Bapak Ibu rekan-rekan yang mau bertanya atau menambahkan mengenai inovasi yang saya buat. Ibu dengar rekam medis. Ini mau diterapkan di mana? Di Indo saja? Semuanya Bu, yang sudah berjalan di Indo sama di JKG. Sebenarnya bisa juga diimplementasikan di Puskesmas Jajar. Kan sekarang kan adanya kan nggak boleh berbeda kan, sebenarnya sudah bisa juga kan. Harusnya sepaket. Jadi di Indo juga di Pustu juga. Kemudian diingat kembali untuk ini berangkatnya kan juga untuk selain apa namanya efisiensi kinerja waktu dibuat sebelum dan sesudahnya. Nanti kan kemarin semuanya saja inovasinya ini kan memaksimalkan, mengefisiensikan waktu. Jadi mungkin dengan inovasinya akan lebih cepat. Nah itu nanti tolong dibuat ya sebelum sesudah. Kalau sebelumnya seperti apa dievaluasi, sesudahnya bagaimana kemajuannya, efisiensi. Misalnya waktu, kalau dulu mencari itu 5 menit, sekarang cukup 1 menit. Nah itu realnya yang sebenarnya kita minta. Nanti bisa ini semuanya sudah dari kakak belum ada ya. Harapan kami yang di organisasi di unit ini inovasinya nanti bisa dimasukkan ke BIDA. Jadi benar-benar dipantau kan Mas Mahfud yang punya nih. Ini inovasiku berarti dikawal terus. Nanti masalah yang terjadi apa, nanti kita selesaikan. Sebelumnya dulu seperti apa, sesudahnya nanti seperti apa. Itu nanti tahun depan kita masuk tahun ini nanti 2000 menjadi inovasi 2025 ini yang akan berbeda. Nanti kan jangan semua lengkapi dengan KKN. Terima kasih. Ya Bu, terima kasih. Ya. Ini beritanya ya Mas. Itu monggo. Mas ini tadi kan inovasinya berupa Google Drive.
Nah, nantinya itu yang akan mengakses itu apakah semua karyawan atau hanya bagian rekam medis saja. Terus kalau rekam medis saja itu akan nantinya itu di pusling atau bisa diterapkan. Karena biasanya di pusling itu ada juga nih. Jadi pada saat pusling itu kita itu nyari nomor itu tuh agak nyafon dulu gitu. Nah itu apakah bisa dipakai di pusling? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Pak Pawes. Saya meluruskan yang saya digitalisasikan ini bank nomor rekam medis. Yang dimaksud bank nomor rekam medis adalah nomor rekam medis untuk pasien baru. Jadi ketika ada pasien baru, kan sistem penomoran kita masih manual ini. Harusnya kan memang itu sudah numbering system ya, maksudnya sudah dibuat secara otomatis oleh Simpus. Tapi dulu pas saya tanya ke Mas Jojo sudah tidak bisa kalau melanjutkan. Jadi kalau dibuat otomatis bisa, tapi nanti berbentuk format yang lain. Yang dimaksud ini adalah nomor baru apa? Jadi misalkan ada pasien dari Kelurahan Purwosari, terakhir nomor LM-nya katakanlah 10 50 40. Nah, kalau ada pasien baru kan 41 10 50 41. Nah, ini untuk mendokumentasikan yang itu. Kalau dulunya kita tulis di buku terakhir berapa 50 40 siapa. Nanti kalau ada lagi tulis lagi 41. Nah, itu kan kalau sebelumnya seperti itu dan tersimpan di buku. Nah, jadi ini sifatnya bukan mencari nomor rekam medis, tapi untuk buku induk, jadi buku nomor pasien baru, begitu. Nomor rekam medis buat pasien baru. Ya. Yang belum pernah. Jadi bukan untuk mencari nomor rekam medis pasien lama, jadi khusus untuk pasien baru. Begitu. Terima kasih atas pertanyaannya. Lalu berikutnya, apakah masih ada yang mau bertanya? Mungkin untuk inovasinya ini nanti semoga juga bisa diterapkan di Pustu, karena mungkin kan saya sama Mbak Disa kan mungkin langsung ini yang bisa, cuma kan yang coba di Pustu kan kadang belum terbiasa. Nah itu bagaimananya mungkin bisa diajarkan ke yang bertugas yang di Pustu biar bisa juga. Cuma mungkin nanti untuk penyimpanan rekam medisnya yang mungkin nanti kan itu raknya kan masih ini ya, untuk penanganannya masih lama, jadi mungkin ya bisa sekalian ada inovasi juga, tapi buat apa namanya gabungin RM lamanya bagaimana kayak gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Elkes untuk masukannya. Nanti akan saya sosialisasikan juga ke yang jaga di Pustu, yaitu Bu Indri. Karena ini saya pikir mudah ya untuk dilaksanakan. Nanti saya pikir Bu Indri juga bisa. Mengenai tadi nomornya kalau dilanjutkan, kemarin sudah saya tanyakan ke Mas Wahyu Simpus. Mas, ini kok nomornya masih seperti ini ya Mas? Masih jadul, masa aku masih seperti ini. Kalau dilanjutkan dengan penomoran otomatis kok nggak bisa Mas? Wah, nggak bisa Mas. Sementara masih seperti itu. Tapi menurut logika saya harusnya loh ya. Namanya penomoran kan hanya melanjutkan. Jadi nomor awalnya ini kalau dilanjutkan harusnya bisa. Tapi saat itu saya mengatakan oh ya sudah Mas, seperti itu. Begitu. Masih ada yang mau memberikan masukan lagi? Kalau sudah tidak ada, saya cukupkan sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas paparan yang telah Mas Mahfud sampaikan. Selanjutnya, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan Al-Qur'an bersama.